Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis dampak lingkungan hidup AMDAL yang beranggotakan yang pertama Muhammad Andre, yang kedua Putri Amalia, yang ketiga Rizky Mutiara, yang keempat Selva Febriani, yang kelima Stephen, yang keenam Tiara Kesana Putri. Pembangunan berwawasan lingkungan dan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan adalah merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, dan pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama pembangunan keberlanjutan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah suatu upaya untuk melestarikan lingkungan dengan diadakannya suatu pembangunan yang didadas oleh sumber daya alam, berada pada tempat yang indah dan subjek jauh dari berbagai macam polusi guna untuk menjaga, melestarikan alam dan membantu meningkatkan sumber daya alam yang hampir rusak. Dampak positif pembangunan. 1. Kegiatan pembangunan akan membuka banyak lapangan kerja. Hal ini dikarenakan banyaknya proyek-proyek yang membutuhkan sumber daya manusia. Berbagai ahli akan didatangkan untuk menyelesaikan suatu program tertentu, seperti pembuatan ruas jalan tol, perumahan, dan lainnya. 2. Pembangunan akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini karena seiring dengan munculnya beragam jenis kegiatan seperti industri, transportasi, atau pertanian, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara perlahan-lahan. 3. Membuka investasi di berbagai bidang. Dengan kegiatan pembangunan, maka beberapa investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, akan masuk sehingga aliran modal semakin banyak. Hal ini sangat bermanfaat untuk mendukung kelancaran program pembangunan. Yang keempat, memunculkan kutub-kutub pertumbuhan baru. Pembangunan yang dilakukan di berbagai daerah akan menghasilkan titik kutub, suatu pertumbuhan baru. Hal ini akan mendorong pertumbuhan wilayah itu sendiri. Berbagai daerah akan berlomba mengeluarkan semua potensi terbaiknya untuk kemajuan masyarakatnya. Yang kelima, menaikkan derajat negara di dunia. Pembangunan akan menambah devisa dan menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa dan negara di dunia. Pembangunan yang cepat akan menaikkan derajat negara itu sendiri di mata negara-negara lain di dunia. Dampak negatif pembangunan. Yang pertama, pembangunan mengalihfungsikan lahan. Hal ini banyak ditemui di Indonesia. Banyak lahan yang awalnya hutan atau pesawahan kini menjadi area pemukiman atau industri. Hal ini tentu akan mengurangi jumlah lahan pertanian dan lahan terbuka hijau. Kedua, pencemaran di mana-mana. Kegiatan pembangunan khususnya industri masih banyak yang belum memenuhi kaidah lingkungan. Limbah-limbah dibuang ke sungai, tanah, dan udara. Hal ini memicu polusi dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Ketiga, monopoli kekuasaan. Kegiatan pembangunan seringkali menjadi lahan bagi para penguasa untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan masyarakat level bawah. Inilah yang disebut mental rakus manusia. Yang keempat, banyaknya invasi tenaga asing, kualitas sumber daya manusia kita yang masih belum baik menjadi kesempatan bagi pekerja asing untuk datang dan bekerja di Indonesia. Hal ini menjadikan kita seperti dijajah dan orang pribumi tidak memiliki posisi di jabatan-jabatan strategis perusahaan tertentu. Analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Analisis dampak lingkungan atau Environmental Impact Assessment atau analisis mengenai dampak lingkungan di Indonesia dikenal dengan nama AMDAL. Adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik, dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang AMDAL
AMDAL telah dilaksanakan sejak 1982 di Indonesia. Beberapa fungsi AMDAL yaitu, yang pertama membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana dan atau kegiatan. Yang ketiga, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang keempat, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kelima, awal dari rekomendasi tentang izin usaha. Yang keenam, sebagai scientific dokumen dan legal dokumen. Yang ketujuh, izin kelayakan lingkungan. Pelaksanaan AMDAL. 1. Proses penapisan atau screening wajib AMDAL. Proses penapisan atau disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Yang menjadi pertimbangan dalam penapisan mengacu pada dasar pertimbangan suatu kegiatan menjadi wajib AMDAL dalam Kep Menlih No 17 tahun 2001. 2. Proses pengumuman. Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Diatur dalam keputusan Kepala Bapedal nomor 8 tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL. 3. Proses perlingkupan atau scoping. Perlingkupan merupakan suatu proses awal untuk menentukan lingkungan permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan rencana kegiatan. Tujuan perlingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkungan studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses perlingkupan adalah dokumen KANDAL. 4. Penyusunan dan penilaian KANDAL. Setelah KANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan lama, waktu maksimal penilaian KANDAL adalah 75 hari. Di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya. 5. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KANDAL yang telah disepakati atau dalam kurung hasil penilaian Komisi AMDAL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan lama, waktu maksimal penilaian AMDAL, RKL, dan RPL adalah 75 hari. Di luar waktu yang dibutuhkan penyusunan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya. 6. Persetujuan kelayakan lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha atau kegiatan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Penerbitan keputusan wajib mencantumkan dasar, pertimbangan dikeluarkannya keputusan dan pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.